Siang adik-adik semuanya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA yang berjudul Rangka Manusia, Fungsi dan Pemeliharaannya. Mungkin dari adik-adik semua sudah tahu apa itu rangka manusia? Tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskannya. Fungsi rangka manusia itu ada beberapa. Saya akan menjelaskan hanya 4 ya. Fungsi rangka manusia yang pertama yaitu menguatkan dan menegakkan tubuh. Fungsi yang kedua menentukan bentuk tubuh. Fungsi yang ketiga tempat meletaknya otot. Serta fungsi yang keempat adalah melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan halus. Mungkin adik-adik juga tahu apa saja rangka manusia? Tidak. Oke, baik, ada yang tidak tahu dan ada yang tahu ya. Baik, contoh dari rangka manusia itu yaitu yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Mungkin ada yang bisa menunjukkan yang mana itu rangka kepala? Ini ya, pintar, tepuk tangan. Baik, yang kedua yaitu ruas tulang leher. Mungkin adik-adik ada yang tahu? Ini. Yang ketiga rangka tulang dada. Yang mana rangka tulang dada? Betul. Yang keempat yaitu tulang pinggul. Betul. Yang kelima yaitu tulang belakang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, saya akan menjelaskan fungsinya masing-masing. Fungsi yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak yang berfungsi sebagai tempat perlindungan otak, mata, telinga, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang kedua, ruas tulang leher berfungsi sebagai tempat perlindungan tenggorokan dan kerongkongan. Dan yang ketiga yaitu rangka tulang dada yang berfungsi melindungi alat pernapasan seperti paru-paru dan juga peredaran darah seperti jantung dan alat pencernaan. Yang keempat yaitu tulang pinggul. Tulang pinggul berfungsi melindungi alat pencernaan dan alat kelamin. Yang kelima, tulang belakang. Tulang belakang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang dan memberikan kekuatan tubuh. Oke, bagian-bagian dari rangka yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak, meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Yang kedua yaitu rangka badan, meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang ketiga yaitu rangka anggota gerak, terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas seperti tangan dan juga tulang-tulang anggota gerak bawah seperti tungkai. Baik, berdasarkan penjelasan itu tadi, ada beberapa sikap tubuh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rangka. Ada tiga macam pengaruh terhadap pertumbuhan rangka. Mungkin adik-adik ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Jadi jika kita membawa beban yang terlalu berat pada bagian kiri atau bagian kanan, maka tulang kita akan membengkok ke bagian kiri atau ke bagian kanan. Baik, yang kedua yaitu kifosis. Kifosis ini yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Jadi, jika adik-adik duduknya salah atau terlalu membungkuk ke depan, maka atau membungkuk dan sering membawa beban di belakang punggung, maka tulang kita akan menjadi bengkok ke belakang. Itu dinamakan kifosis. Kemudian yang ketiga yaitu lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebab dari lordosis ini karena
terjatuh di saat masa kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Jadi jika adik-adik pada saat bermain sering terjatuh, tolong cepat memberitahu kepada orang tua supaya bisa diobati, supaya tidak terjadi yang tadi namanya lordosis. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Adik-adik semua sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Yang ketiga yaitu penyakit yang dapat merusak rangka. Ada beberapa penyakit yang dapat merusak rangka yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan rangka pada manusia. Penyakit tersebut yaitu seperti polio dan juga rakitis. Penyakit polio ini terjadi karena adanya gangguan virus pada rangka manusia. Jika adanya polio pada tubuh manusia, maka pertumbuhan rangka pada manusia akan menjadi terhambat, sehingga pertumbuhan dan juga umur tidak akan sesuai. Yang berikutnya yaitu rakitis. Rakitis ini merupakan penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan juga sinar matahari pagi. Jadi jika adik-adik bangun pada pagi hari, cobalah untuk berjemur sekitar 5 atau 10 menit di bawah sinar matahari. Apakah adik-adik mengerti? Mengerti. Siap mengerti. Oke. Orang yang menderita rakitis ini juga memiliki tulang kaki yang lemah, dan biasanya tulang kakinya itu berbentuk X atau O karena tidak dapat menahan berat tubuh. Mungkin adik-adik ingin bertanya? Tidak. Oke. Jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang untuk membentuk rangka yang baik, kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi seperti buah, sayuran, telur, ikan, dan juga sering meminum susu. Yang kedua yaitu memperlakukan tubuh dengan sikap yang benar. Jadi memperlakukan tubuh dengan sikap yang benar yaitu tidak boleh duduk terlalu condong ke depan atau juga terlalu ke belakang ya. Dan juga jangan terlalu sering membawa berat beban itu hanya pada satu bagian saja. Usahakan harus seimbang antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Yang ketiga yaitu memperoleh cukup cahaya matahari terutama di pagi hari. Jadi adik-adik itu harus sering berjemur di bawah sinar matahari pada sinar matahari pagi sekitar 5 sampai 10 menit. Yang keempat, tidak terlalu sering mengangkat beban berat yang melebihi kemampuan kita. Jadi adik-adik itu harus sesuaikan dengan kemampuannya. Tidak boleh terlalu membawa beban yang terlalu berat dari berat tubuhnya. Mengerti? Mengerti. Yang kelima yaitu usahakan untuk menghindari diri dari kecelakaan ya. Yang keenam, cobalah untuk sering periksa ke dokter jika ada keluhan atau sakit. Apakah di sini ada yang sakit? Saya. Sakit apa? Sakit flu. Seringlah ke dokter ya Aurelia. Ya. Oke, pintar. Oke, baik. Apakah adik-adik masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu. Oke, agar adik-adik lebih semangat, coba untuk berdiri. Kita akan menyanyi ya. Adik-adik mau nyanyi lagu apa? Kepada pundak lutut kaki. Oh, oke. Aurel yang memimpin ya, silakan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Tidak dah. Silakan Daya. lagi. Oke, silakan Daya. Baik, itu saja kegiatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.